Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd, sahabat muslim yang dimuliakan Allah. Kita melanjutkan murojaah kitab Matan Al-Jurumiyah ya. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk kepada isim-isim yang dibaca rafa yang kedua, yakni bab tentang pembahasan naibul fa'il atau pengganti fa'il ya sahabat-sahabat, atau bisa juga disebut dengan al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu ya, maf'ul yang lagi tidak disebutkan fa'ilnya. Langsung saja sahabat-sahabat kita memulainya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya mujibas sairin. Saya bacakan untuk matannya ya. Babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu, ay hadza babun fi bayanil maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Bab ini menerangkan tentang maf'ul atau objek ya yang terkena pekerjaan, bisa juga yang penderita ya, objek itu sahabat-sahabat ya. Alladzi lam yusamma fa'iluhu, yang lagi tidak disebutkan fa'ilnya atau subjeknya atau pelakunya ya, atau kata lainnya adalah naibul fa'il, pengganti daripada fa'il ya. Jadi kedudukan maf'ul ini menggantikan fa'il, makanya disebut dengan naibul fa'il. Itu untuk judul babnya sahabat-sahabat. Kita masuk kepada redaksi selanjutnya. Wa huwa, adapun al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu ialah al-ismu ya, kalimat isim, al-marfu'u yang dibaca rafa, alladzi lam yuzkar yang mana ia tidak disebutkan, ma'ahu besertanya, fa'iluhu fa'ilnya. Pengertiannya masih sama sahabat-sahabat ya. Cuman di sini dibedakan sedikit redaksinya, yaitu naibul fa'il adalah isim yang dibaca rafa ya, jadi syaratnya masih sama, yaitu wajib dibaca rafa, yang mana tidak disebutkan fa'ilnya. Seperti itu sahabat-sahabat ya. Kita lanjutkan, fa in kana al-fi'lul madhiyan. Nah, sekarang jika fi'ilnya itu berbentuk fi'il madi, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah dumma awaluhu ya. Huruf awalnya dibaca dhammah, wa kusira ma qabla al-akhiri, dan huruf sebelum akhirnya itu dibaca kasroh. Artinya ketika kita hendak menjadikan naibul fa'il, yang dirubah itu bukan naibul fa'ilnya atau fa'ilnya, bukan, tapi yang dirubah itu fi'ilnya sahabat-sahabat ya. Nah, di sini ketentuannya, jika fi'ilnya fi'il madhi bentuknya, maka yang dilakukan huruf awalnya ialah diberi harokat dhammah atau dibaca dhammah. Sedangkan huruf sebelum akhirnya itu dibaca kasroh sahabat-sahabat. Itu untuk fi'il madhi. Selanjutnya, wa in kana al-fi'lul mudhari'an. Jika bentuknya adalah bentuk fi'il mudhari', kata kerja yang sedang dilakukan atau kata kerja yang akan dilakukan. Dumma awaluhu, awalnya sama, diharokati dhammah atau dibaca dhammah, wa futiha ma qabla akhirih. Namun huruf sebelum akhirnya di sini ada perbedaan, yaitu dibaca fathah bukan kasroh seperti fi'il madi. Seperti itu sahabat-sahabat ya. Jadi perbedaannya, kalau madi huruf sebelum akhirnya dibaca kasroh, kalau mudhari' huruf sebelum akhirnya dibaca fathah. Selanjutnya, wa huwa, adapun naibul fa'il ialah ala qismaini, terbagi dua bagian. Yang pertama zahirin, berbentuk isim zahir, wa mudmarin, dan yang kedua berbentuk isim dhamir. Sama seperti fa'il tadi ya, ada isim zahir dan isim dhamir, seperti itu. Fadzahiru, maka adapun naibul fa'il berbentuk isim zahir, nahwu qauluka, seperti contohnya ucapanmu, yaitu duriba zaidun. Duriba telah dipukul, zaidun zaid ya. Jadi tadinya doroba jadi duriba. Dumma awaluhu, huruf awalnya baca dhammah, wa kusira ma qabla akhir, huruf sebelum akhirnya berarti kan ra. Tadinya ra jadi ri ya, jadi duriba
telah dipukul Zaidun Zaid. Seperti itu sahabat-sahabat ya. Oke, kita masuk kepada penjelasannya. Naibul fa'il. Naibul fa'il pengertiannya adalah wal ismul ladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Kalimat isim ya yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ya, itu namanya naibul fa'il atau maf'ul ya, objek yang kedudukannya itu menggantikan posisi subjek. Karena subjeknya tidak disebutkan. Oke. Kemudian naibul fa'il itu terbagi dua, ada berbentuk isim zahir, ada berbentuk isim dhamir ya atau mudmar. Adapun yang isim zahir contohnya kita lihat ya, ini bentuk fi'il madi yaitu duriba Zaidun, yang artinya Zaid telah dipukul ya. Jadi yang memukul Zaid ini siapa? Kok tiba-tiba dia telah dipukul? Nah, itu yang disebut fa'ilnya tidak disebutkan, tidak ada fa'ilnya, tidak dinampakkan di sini. Nah, makanya Zaidun ini kedudukannya menjadi naibul fa'il atau maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Kemudian yang fi'il mudhari'nya adalah yudrobu Zaidun. Tadinya yadribu jadi yudrobu karena awalnya dibaca dhammah, sebelum akhirnya dibaca kasrah. Nah, artinya berubah, yang tadinya sedang atau akan memukul jadi berubah sedang atau akan dipukul ya, Zaidun Zaid. Nah, fa'ilnya mana ini, kok Zaid tiba-tiba terkena pukul? Yang mukul siapa? Nah, itu tidak disebutkan fa'ilnya, maka Zaid ini adalah naibul fa'il. Naibul fa'il hukumnya wajib dibaca rafa, dan rafa'nya menggunakan dhammah. Kenapa dhammah? Karena Zaidun ini bentuknya adalah bentuk isim mufrad, kata benda yang bermakna satu. Nah, kira-kira seperti itu sahabat-sahabatnya. Kita lihat lagi untuk bentuk-bentuk perubahannya, ditegaskan lagi di sini ya. At-taghyiru, adapun perubahan fil fi'lil madi, pada fi'il madi ialah dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Awalnya dibaca dhammah, lihat du ya. Kemudian huruf sebelum akhirnya dibaca kasrah. Ri, tadinya ra jadi ri, jadi duriba, telah dipukul, artinya gitu. Kemudian perubahan yang kedua, at-taghyiru fil fi'lil mudhari' dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Dhamma awaluhu dibaca dhammah awalnya, kemudian sebelum akhirnya yaitu ra-nya dibaca fathah, jadi yudrabu, sedang atau akan dipukul ya, Zaidun Zaid. Nah, itu untuk tiga kriteria ya. Perubahannya ya. Yang terakhir adalah at-taghyiru fil ismi, perubahan dalam kalimat isim ialah shara marfu'an ba'da an kana mansuban. Artinya kalimat isimnya ini ya itu dibaca rafa, yang mana setelahnya itu ialah dibaca nasab. Jadi gini, kita lihat Zaidun ini dibaca rafa sahabat-sahabat ya. Namun sebelumnya itu si Zaid ini sebenarnya hakikatnya ya, kalau dibentuk kepada kalimat normal, hakikatnya itu dia dibaca nasab. Contoh, yadribu, telah sedang atau akan memukul. Misalkan yang tidak disebutkan fa'ilnya, misalkan Aliyun Ali, Zaidan Zaid. Jadi Zaid Zaid sedang atau akan memukul Ali. Salah, Ali akan memukul Zaid. Ya, seperti sahabat-sahabat ya. Mohon maaf tadi salah. Saya ulang lagi bahwa kalau yadribu Aliyun Zaidan, artinya adalah Ali sedang atau memukul Zaid. Jadi Zaidnya ini dibaca mansub ya. Dibaca nasab seperti itu. Nah, karena alinya ini tidak disebutkan, maka si Zaid ini menggantikan posisi si Ali. Nah, lalu yang dirubah apanya? Yang dirubah adalah fi'ilnya. Nah, yang disebut dengan fi'il mabni majhul. Seperti itu sahabat-sahabat ya. Oke, selanjutnya contoh lagi, wa yudrabu, dan sedang atau akan dipukul Zaidun Zaid. Wa ukrima, telah dimuliakan Amrun Umar. Wa yukramu, sedang atau akan dimuliakan Amrun Amr ya.
Kemudian wal mudmaru, adapun naibul fa'il berbentuknya dalam isim dhamir nahwu qauluka duribtu wa duribna wa duribta wa duribti wa duribtuma wa duribtum wa duribtunna wa duriba wa duribat wa duriba wa duribu wa duribna. Nah, ini jadi berubah seperti itu ya, sahabat-sahabat ya, berubah menjadi ini at-taghyirul fil fi'lil madhi dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhir. Saya rincikan lagi untuk naibul fa'il isim domirnya. Intinya ada 3 ya, terbagi 3. Ada yang mutakalim, artinya yang berbicara. Nah, tadinya dorobtu jadi duribtu, aku dipukul. Tadinya dorobna, kami memukul, jadi duribna, kami dipukul. Seperti itu. Yang mukhatabnya yang diajak lawan bicara ya. Yang tadinya dorobta, kamu memukul, jadi duribta, kamu laki-laki dipukul. Duribti, kamu perempuan dipukul. Duribtuma, kalian berdua laki-laki atau kalian berdua perempuan dipukul. Duribtum, nah, kalian semua laki-laki dipukul. Duribtunna, kalian semua perempuan dipukul. Kemudian yang ghaibnya ya, kata ganti ghaib untuk orang pertama adalah duribu ya, duriba, mohon maaf, duriba, dia telah dipukul. Duribat, dia perempuan telah dipukul. Duriba, dia dua laki-laki telah dipukul. Duribu, mereka laki-laki telah dipukul. Nah, seperti itu. Yang terakhir duribna ya, mereka perempuan telah dipukul. Nah, kira-kira untuk penjelasan naibul fa'il seperti itu sahabat-sahabat ya. Jadi intinya naibul fa'il adalah secara makna dia adalah objek, secara kedudukan dia menggantikan kedudukan fa'il. Seperti itu, atau biasa disebut dengan al-ismul ladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Oke sahabat-sahabat, untuk pertemuan kita cukup sampai di sini. Nanti kita insyaallah masuk kepada pembahasan tentang mubtada dan khobar dan juga isim-isim yang dibaca rafa selanjutnya. Demikian, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.